Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang waktu puasa. Nah, tentang waktu ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu waktu yang mewajibkan seseorang berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Dan kedua, waktu yang mencegah seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu siang hari pada bulan Ramadan, bukan pada malam harinya. Nah, tentang waktu ini ada beberapa masalah mendasar yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama adalah batas awal dan batas akhir, dan yang kedua adalah cara menetapkan awal dan akhir Ramadan. Nah, tentang batas awal dan batas akhir Ramadan, para ulama ini sepakat bahwa jumlah hari di dalam penanggalan Qamariyah adalah 29 atau 30 hari. Yang diperhitungkan dalam menentukan awal dan akhir Ramadan adalah cara melihat bulan atau hilal. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi, sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Artinya, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah juga karena melihat bulan. Nah, adapun yang dimaksud dengan kalimat ru'yah atau melihat di dalam hadis tersebut itu adalah melihat terangnya bulan setelah gelap. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum manakala cuaca itu sedang berawan sehingga tidak memungkinkan untuk bisa melihat hilal atau bulan, dan juga tentang waktu melihat yang dianggap. Nah, dalam masalah ini, menurut jumhur mayoritas ulama, hukumnya harus menyempurnakan hitungan 30 hari. Jika hilal tertutup awan pada awal bulan, maka hitungan bulan yang sebelumnya ini dianggap 30 hari. Jadi awal bulan Ramadan adalah pada hari ke-31-nya. Dan jika hilal tertutup awan terjadi pada akhir bulan, maka orang-orang berpuasa selama 30 hari penuh. Nah, menurut pendapat Ibnu Umar, jika hilal tertutup awan terjadi pada awal bulan, maka puasa dilaksanakan pada hari kedua, yaitu yang dikenal dengan sebutan Yaumus Syak atau hari yang diragukan. Nah, menurut pendapat yang dikutip dari beberapa ulama salaf, jika hilal tertutup awan, maka dikembalikan kepada hisab berdasarkan peredaran bulan dan juga matahari. Ini adalah pendapat dari Mutarrif bin Syakir, salah seorang ulama dari generasi tabi'in senior. Ibnu Suraij mengutip pendapat dari Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa bagi orang yang berpedoman pada pendekatan astronomi, lalu belakangan hilal ini bisa dilihat kemudian tertutup oleh awan, maka sah hukumnya dia berpuasa. Nah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini muncul karena sabda Rasul, sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih fa in ghamma 'alaikum faqdurulah. Ya, artinya berpuasalah karena kamu melihat bulan dan berbukalah juga karena melihat bulan. Dan jika kalian tidak bisa melihatnya karena bulannya tertutup awan, maka perkirakanlah. Nah, menurut penafsiran jumhur ulama, hal itu harus disempurnakan sampai 30 hari. Menurut sebagian ulama, yaitu diperhitungkan dengan menggunakan hisab. Dan menurut sebagian ulama yang lain lagi, seorang harus tetap berpuasa. Yang terakhir ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan, merupakan pendapat Ibnu Umar. Pendapat jumhur tersebut ini didasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas yang menyatakan sesungguhnya Nabi bersabda, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddah 30. Jika terhalang olehmu wujud hilal tersebut karena awan, maka genapkanlah bilangannya menjadi 30 hari. Menurut mereka, tidak ada pertentangan antara hadis yang bersifat umum tersebut dengan hadis yang bersifat terinci. Inilah yang disepakati para ulama ahli usul fiqh, dan pendapat mereka ini lebih tepat, wallahu a'lam. Nah, sekalipun para ulama ini berselisih pendapat tentang standar waktu ru'yah, namun mereka sepakat kalau bulan terlihat pada sore hari,
maka tanggal 1 itu ditetapkan pada 2 hari berikutnya. Mereka berselisih pendapat jika bulan terlihat pada waktu siang yang lainnya. Menurut pendapat jumhur, jika bulan ini terlihat pada awal waktu siang hari, maka hukumnya seperti terlihat pada sore hari. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan sebagian besar para pengikut mereka. Menurut Abu Yusuf, salah seorang murid dari Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan kemudian ada Ibnu Habib, salah seorang murid dari Imam Malik, kalau bulan itu terlihat pada siang hari, sebelum matahari condong ke barat, atau sebelum zuhur, maka hari itu mengikuti bulan sebelumnya. Tetapi kalau bulan terlihat sesudah masuk waktu zuhur, maka hari itu ikut pada bulan berikutnya. Nah, perbedaan ini muncul karena ada sesuatu yang seharusnya dipahami secara empiris. Ternyata hal itu tidak dilakukan, dan tidak ada satupun hadis dari Nabi tentang hal yang bisa dijadikan sebagai rujukan yang pasti. Tetapi ada dua versi riwayat hadis dari Umar, yang mana yang satu ini bersifat umum, dan yang satunya lagi itu bersifat detail. Sebagian ulama ada yang menggunakan hadis yang bersifat umum, dan sebagian lain lagi itu menggunakan hadis yang bersifat detail. Hadis yang bersifat umum ini diriwayatkan oleh Al-A'mashi dari Abu Wa'il Syakik bin Salamah. Dia berkata, kami ini didatangi oleh utusan Umar. Ketika itu kami berbeda pendapat karena bulan terlihat lebih besar oleh sebagian dari kami. Maka apabila kamu melihat bulan di siang hari, janganlah berbuka hingga 2 orang lelaki bersaksi bahwa mereka ini telah melihat bulan kemarin. Sedangkan hadis yang bersifat khusus ini diriwayatkan oleh Ats-Tsauri. Sesungguhnya Umar bin Khattab itu mendengar ada suatu kaum yang melihat bulan sesudah waktu zuhur, kemudian mereka berbuka. Nah, lalu ia berkirim surat teguran kepada mereka. Katanya, apabila kalian melihat bulan di siang hari sebelum masuk waktu zuhur, maka berbukalah. Dan apabila kalian melihatnya sesudah masuk waktu zuhur, maka jangan berbuka. Nah, kata Al-Qadhi, berdasarkan kias dan pengalaman empiris, bahwa bulan tidak terlihat, sedangkan waktu hari sesudah itu masih ada dalam posisi yang jauh. Jadi tidak mungkin bulan itu terlihat berbeda besar kecilnya di suatu wilayah. Menurut Ibnu Rushd, dalam hal ini yang tepat adalah berdasarkan pengalaman empiris. Ukurannya ini bukan masuknya waktu zuhur, melainkan terbenam dan tidak terbenamnya matahari. Nah, adapun perbedaan pendapat para ulama tentang mengetahui awal Ramadan atau awal Syawal berdasarkan ru'yah, itu ada 2 cara. Yang pertama lewat indera mata, dan yang kedua itu lewat berita orang lain. Nah, tentang cara lewat indera mata, para ulama ini sepakat bahwa seseorang yang melihat bulan sendirian, maka dia wajib berpuasa. Menurut Atha bin Abu Rabah, seseorang yang melihat bulan sendirian, dia tidak boleh berpuasa. Para ulama juga berbeda pendapat tentang seseorang yang melihat bulan sendirian. Apakah dia boleh berbuka? Nah, menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, maka tidak boleh berbuka. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i, dia boleh berbuka. Abu Thawr setuju pada pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ini tidak ada artinya sama sekali karena Nabi mewajibkan puasa dan berbuka itu atas dasar melihat bulan. Dan yang disebut melihat itu hanya dengan menggunakan indera. Seandainya tidak ada kesempatan para ulama kalau berita ru'yah mewajibkan puasa, tentu hal itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman. Yang harus diperhatikan adalah melihat bulan pada awal Ramadan dan di awal Syawal. Hal ini sebagai bentuk daripada langkah preventif agar jangan sampai ada orang-orang fasik
agar jangan sampai ada orang-orang fasik yang mengaku-ngaku melihat bulan, sehingga semua orang berhari raya berbuka. Nah, padahal sebenarnya mereka tidak pernah melihatnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika seseorang itu khawatir akan tuduhan, maka sebaiknya ia tetap menahan diri dari makan dan minum. Namun dia harus yakin bahwa ia sudah tidak berpuasa. Nah, Imam Malik mengeluarkan pendapat yang syadz, yang sedikit lemah, sedikit aneh. Katanya, seseorang yang berbuka padahal dia sudah melihat bulan sendirian, maka dia wajib mengqadha sekaligus membayar kafarat. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, dia hanya berkewajiban mengqadha puasanya saja. Nah, perihal cara lewat berita, para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang yang membawa berita dan diterima berita ru'yah satu orang yang adil, karena minimal harus 2 orang. Menurut Imam Asy-Syafi'i, seperti yang dikutip oleh Al-Muzani, untuk melalui puasa cukup berdasarkan kesaksian ru'yah 1 orang saja. Tetapi untuk berbuka atau berhari raya, ini minimal harus berdasarkan kesaksian ru'yat 2 orang. Menurut Imam Abu Hanifah, jika cuaca sedang berawan, maka cukup kesaksian 1 orang saja. Dan kalau cuaca cerah, maka harus berdasarkan kesaksian 2 orang yang adil. Dan menurut pendapat yang dikutip dari Imam Malik, bahwa dia tidak bisa menerima kesaksian 2 orang, kecuali kalau cuaca ini sedang berawan. Nah, berdasarkan kesepakatan para ulama, untuk hari raya atau berbuka, minimal ini harus berdasarkan kesaksian dari 2 orang. Para ulama sepakat bahwa menyangkut hari raya yang diterima adalah kesaksian minimal 2 orang. Tetapi dalam masalah ini, Abu Thawr tidak membedakan antara yang menyangkut kasus berpuasa dan berbuka, seperti menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, perbedaan pendapat mereka itu karena adanya beragam hadis tentang hal ini. Apakah yang dijadikan dasar adalah masalah kesaksian atau pengamalan hadis-hadis yang mengesampingkan jumlah orang yang memberi kesaksian tersebut. Nah, di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bersumber dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab. Sesungguhnya dia pernah berpidato di depan banyak orang untuk menjelaskan hari syak, yakni hari keraguan, antara puasa atau tidak. Nah, katanya, sesungguhnya aku pernah duduk di majelis para sahabat Rasulullah. Aku menanyakan kepada mereka, dan semuanya bercerita kepadaku bahwa Rasul pernah bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, fa in gumma alaikum fa atimmu thalathina, fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Yang artinya, berpuasalah karena kalian melihat bulan, dan berbukalah juga karena melihat bulan. Jika bulan tidak terlihat, maka sempurnakanlah 30 hari. Dan jika ada 2 orang yang bersaksi telah melihat bulan, maka berpuasalah di awal Ramadan dan berbukalah di awal Syawal. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas, dia berkata, anna a'rabiyan ja'a ila nabi faqala inni ra'aitul al-hilal faqala atashhadu an la ilaha illallah, qala na'am, qala atashhadu anna muhammadar rasulullah, qala na'am, qala fa'adzin finnas ya Bilal ayyasumu ghadan. Artinya, seorang Arab Badui ini datang kepada Nabi dan dia berkata, aku telah melihat bulan malam hari ini. Kemudian beliau lantas bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul utusannya? Kemudian orang Badui ataupun Arabi tadi menjawab iya. Kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, umumkan kepada orang banyak supaya mereka berpuasa besok. Nah, tetapi sanad hadis ini diperselisihkan karena diriwayatkan oleh beberapa orang perawi secara mursal. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bersumber dari Rib'i bin Kharashi, dari seorang sahabat Rasulullah. Ia berkata, kana nasu fi akhir yaumin min Ramadan faqama arabiyyani fashahida 'inda an-nabi
la halal hilal amsi ashiyah fa amara Rasulullah ayyuftiru wa ayyaudu ilal musalla. Ya, artinya pada akhir Ramadan orang-orang berkumpul, lalu ada dua orang Arab Badui datang seraya memberikan kesaksian kepada Nabi bahwa mereka ini sudah melihat bulan kemarin. Beliau kemudian memerintahkan agar orang-orang berkumpul atau berhari raya, lalu segera kembali ke tempat sholat. Nah, menanggapi hadis-hadis tersebut, sebagian ulama ada yang menggunakan pendekatan tarjih atau mengunggulkan, dan sebagian ada yang menggunakan pendekatan jam'u atau mengkompromikan. Imam Asy-Syafi'i ini memilih mengkompromikan antara hadis Ibnu Abbas dan hadis Rabi secara lahiriah. Dia mewajibkan berpuasa cukup berdasarkan kesaksian seorang saksi saja dalam melihat bulan, dan untuk hari raya ini harus berdasarkan kesaksian dua orang saksi. Nah, Imam Malik mengunggulkan hadis Abdurrahman disertai kias. Artinya, kesaksian dalam masalah ini dikiaskan dengan kesaksian pada umumnya. Abu Thawr tidak melihat adanya pertentangan antara hadis Ibnu Abbas dengan hadis Rabai bin Kharasi. Nah, dalam hadis Rabai disebutkan kesaksian dua orang, sedangkan di dalam hadis Ibnu Abbas ini disebutkan kesaksian seseorang. Nah, keduanya sama-sama berlaku, jadi tidak ada pertentangan, dan juga tidak dibedakan antara kesaksian untuk memulai puasa dan kesaksian untuk mengakhirinya. Tetapi pendapat Abu Thawr ini lemah. Dia juga menyamakan antara hadis Abdurrahman bin Zaid dengan hadis Ibnu Abbas. Tetapi ini juga lemah karena bertentangan dengan nas ataupun dalil. Jadi pendapat ini syadz. Orang yang melihat bulan lebih tepat dianalogikan dengan perawi daripada dianalogikan dengan saksi. Karena ketentuan jumlah saksi adalah ibadah mutlak yang tidak boleh dikiaskan. Atau untuk menyelesaikan sengketa yang kalau salah satu saksi ini tidak jujur, maka akan disanggah oleh saksi yang lain, sehingga kesaksian itu betul-betul meyakinkan. Sementara melihat bulan yang diperselisihkan ini tidak memerlukan penyelesaian karena orang yang melihat bulan itu banyak. Imam Asy-Syafi'i cenderung menggunakan pertimbangan logika. Makanya ia membedakan antara awal puasa yang cukup berdasarkan kesaksian satu orang saja dan awal hari raya yang minimal harus berdasarkan kesaksian dari dua orang. Karena risiko berhari raya atau berbuka lebih besar ini daripada risiko berpuasa pada awal bulan Ramadan. Pendapat Abu Bakar bin Munzir ini sama seperti pendapat Abu Thawr, yang menurut Ibnu Rushd juga pendapat ulama-ulama dari mazhab Zahiri. Abu Bakar bin Munzir menganggap hadis tersebut itu sama penerapannya, yakni untuk mengawali puasa dan mengakhirinya. Nah, kalau kita katakan bahwa ru'yah itu bisa ditetapkan berdasarkan kabar terhadap orang-orang yang tidak melihat bulan, apakah hal itu berlaku untuk semua wilayah? Atau apakah di setiap wilayah ini harus ada yang melihat bulan masing-masing? Dalam hal ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Al-Qasim dan ulama-ulama kota besar mengutip pendapat dari Imam Malik, jika di suatu wilayah belum berpuasa, lalu ada berita bahwa penduduk sudah sama berpuasa karena melihat bulan, maka mereka yang tidak ikut berpuasa itu wajib mengqadha puasanya untuk hari tersebut. Nah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad setuju pada pendapat yang ini. Tetapi pendapat Imam Malik yang dikutip oleh ulama-ulama Madinah menyatakan bahwa isbat atau ketetapan orang yang melihat bulan di wilayah lain ini tidak bisa dijadikan sebuah dasar, kecuali kalau berita tersebut disampaikan secara resmi oleh otoritas pemerintah setempat. Ibnu Al-Majishun dan Al-Mughirah, kedua murid Imam Malik, setuju pada pendapat yang ini. Tetapi
Nah, tetapi para ulama sepakat bahwa bulan yang terlihat di wilayah lain yang jauh tidak bisa dijadikan dasar penetapan tanggal. Contohnya adalah seperti antara Spanyol dan Hijaz. Nah, perselisihan pendapat mereka ini karena adanya pertentangan antara hadis dengan analisa pemikiran. Menurut ilmu pengetahuan, suatu negara itu disamakan dengan negara lain di dalam penetapan tanggalnya kalau matla atau tempat munculnya hilal itu tidak berjauhan karena ufuknya sama. Tetapi kalau berjauhan atau berbeda jauh, maka tidak boleh disamakan. Nah, sementara hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Quraib. Sesungguhnya Ummu Al-Fadl binti Haris ini mengutus Quraib menemui Muawiyah di Syria. Ia bercerita bahwa begitu tiba di Syria, aku sampaikan pesan Ummu Al-Fadl, dan pada saat itu di Syria sudah tiba awal Ramadan. Aku melihat bulan pada malam Jumat. Kemudian aku pulang ke Madinah pada akhir bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang tanggal 1. Kapan kamu melihat bulan? Kemudian aku menjawab, aku melihatnya pada hari Jumat. Nah, kemudian dia bertanya, apakah kamu melihatnya sendirian? Maka aku jawab, ya, tetapi orang-orang juga melihatnya. Nah, mereka lalu berpuasa semua, termasuk Muawiyah. Dia berkata, tetapi kami melihat bulan pada malam Sabtu. Makanya kami akan terus berpuasa hingga terlihatnya bulan pada malam Sabtu. Dan kami akan terus berpuasa sehingga kami sempurnakan 30 hari, kecuali kalau kami nanti melihat bulan. Nah, aku bertanya, apakah tidak cukup berdasarkan ru'yah saja, Muawiyah? Kemudian dia menjawab, tidak. Demikian inilah yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita. Nah, secara lahiriah, hadis tersebut menuntut bahwa setiap wilayah ini harus berpedoman pada hasil ru'yah masing-masing. Baik letak wilayah-wilayah tersebut ini berdekatan atau berjauhan. Dan berdasarkan penelitian ilmiah bahwa ru'yah hilal itu berbeda antara wilayah yang jauh secara membujur dan melintang. Dan kalau berita hasil ru'yah ini sudah sangat mutawatir, maka tidak perlu diperkuat dengan kesaksian. Demikian hal-hal yang terkait dengan waktu kewajiban berpuasa. Nah, adapun hal-hal yang terkait dengan waktu menahan diri atau waktu berbuka puasa, para ulama sepakat bahwa batas akhirnya adalah terbenamnya matahari berdasarkan firman Allah, "Tsumma atimmus shiyam ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam hari. Lalu mereka berselisih pendapat tentang batas awalnya. Menurut jumhur, yakni sampai terbitnya fajar kedua yang bergaris putih berdasarkan ketetapan dari Rasulullah dan firman Allah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad." Dan makan minumlah sampai terang atau jelas bagimu benang putih dan benang putih dari benang hitam. Ada sebagian ulama yang berpendapat syad atau aneh. Kata mereka, batasannya ialah fajar merah yang muncul sesudah fajar putih ini adalah bandingan dari awan merah. Pendapat ini juga dikutip dari Huzaifah dan Ibnu Mas'ud. Nah, perbedaan pendapat mereka ini karena adanya beragam hadis yang menerangkan tentang hal itu, dan karena kalimat fajar yang bisa diartikan fajar putih dan juga fajar merah. Hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai dasar diantaranya adalah hadis Zir dari Huzaifah. Dia berkata, aku bersantap sahur bersama Nabi, dan kalau mau aku bisa mengatakan saat itu sudah siang, hanya saja matahari saat itu belum terbit. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Qais bin Tolak dari ayahnya, sesungguhnya Rasul bersabda, makan dan minumlah, dan janganlah kamu menjadi ragu oleh cahaya yang memancar ke atas. Makan dan minumlah sampai terlihat olehmu cahaya merah.
Kata Abu Dawud, hadis tersebut ini hanya dianut oleh penduduk Yamamah dan termasuk hadis yang syadz. Sebab firman Allah, sehingga tampak olehmu benang atau garis putih. Dalam masalah ini merupakan nas atau seperti nas. Nah, mereka yang berpendapat bahwa batasannya adalah fajar putih yang bergaris, itu adalah jumhur. Dan inilah pendapat yang patut dijadikan sebagai pegangan kita semua. Menurut sebagian ulama, batasannya adalah sejak terbit fajar itu sendiri. Dan menurut sebagian yang lain, batasannya adalah sejak fajar yang tampak bagi orang yang melihatnya. Walaupun sebenarnya sudah terbit, dia boleh makan sampai dia melihatnya. Nah, masalah lain yang kemudian muncul adalah kalau fajar sudah terbit sehingga masih diteruskan makan, bagi ulama-ulama yang berpendapat bahwa awal puasa itu sejak terbit fajar, maka puasanya wajib diqadha. Namun bagi ulama-ulama yang berpendapat awal puasa itu mengetahui fajar, maka puasanya tidak wajib qadha. Nah, perbedaan pendapat mereka ini diakibatkan di dalam berbedanya tafsiran firman Allah. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Apakah batasannya itu sejak terbit fajar itu sendiri, atau seseorang yang sudah melihat fajar? Nah, orang-orang Arab biasanya menggunakan kalimat isti'arah atau kiasan yang mereka gunakan bukan untuk makna yang sebenarnya. Jadi seolah-olah Allah berfirman, maka makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Karena jika fajar benar-benar terbit, tentu akan tampak dengan jelas oleh kita. Jadi menyandarkan kalimat hingga terang inilah yang menjadi sebab perselisihan. Menurut lahiriah lafaz, batasannya adalah kalau melihat fajar. Sedangkan menurut kias, batasannya adalah sejak terbit fajar itu sendiri. Maksudnya dikiaskan dengan terbenamnya matahari dan batas-batas menurut syariat. Contohnya, seperti condongnya matahari ke arah barat dan sebagainya. Sebab yang diperhitungkan dalam semua itu berdasarkan syariat adalah substansinya, bukan mengetahui yang terkait dengannya. Menurut versi pendapat populer yang dikutip Imam Malik dan yang sesuai dengan pendapat jumhur, batasannya adalah hakikat terbitnya fajar, bukan tampaknya fajar. Bahkan sebagian ulama membatasinya sebelum fajar. Nah, Imam Malik dan jumhur berpedoman pada hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, yang menurut Ibnu Rus adalah riwayat hadis dari Nabi. Beliau bersabda, wa kulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum fa innahu la yunadi hatta yatlu'ul fajr. Makan dan minumlah hingga Ibnu Maktum ini mengumandangkan azan, karena sesungguhnya dia tidak mengumandangkan azan sebelum terbit fajar. Nas ataupun dalil ini merupakan solusi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, atau seperti nas atau dalil yang sesuai dengan lahiriah ayat, maka makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Para ulama yang menentukan batasannya sebelum terbit fajar hanya sebagai tindakan hati-hati dan menghilangkan keraguan. Pendapat yang pertama lebih tepat, dan pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab.